Iya. Oke. Ya, terima kasih. Mohon maaf muatannya. Oke, silakan Pak Nur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dosen pembimbing dan penguji ya. Mohon maaf, saya mau nanya dulu sebelumnya. Ini memang peserta banyak ya ini atau ada mahasiswa juga berarti ya Pak ya? Atau... Oke Pak, ini ada mahasiswa yang dosennya saya, Pak Frida, sama jenengan. Oh alah, iya. Soalnya kan mungkin beda-beda ya kalau di kampus yang lain. Kalau sidang mungkin hanya tertutup ya. Kalau ini berarti terbuka ya. Oke, di UIN terbuka ya Pak. Ya, baik. Hasbi, saya mau nanya ada beberapa hal yang mungkin untuk lebih memverifikasi saja sebenarnya. Jadi di sini pertama dalam kita menentukan sebuah mineralisasi ya, itu dengan menggunakan metode listrik tadi ya, tentunya ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk membuat kalibrasi. Kalibrasi yang dilakukan itu apa saja sih sebenarnya? Kan kita nggak bisa langsung menunjuk, oh ini mineralnya ini mineral itu. Kan kita harus ada rujukan dulu kan ya. Kalibrasi yang dilakukan itu step-stepnya seperti apa? Ya mungkin itu. Terus kemudian saya tertarik sekali lagi tadi dengan dasar-dasar penggunaan konfigurasi tadi ya. Jadi karena ini bagi saya penting sekali, karena kalau kita salah menggunakan konfigurasi ya kita menjadi tidak tepat nanti dalam melakukan analisis sehingga datanya menjadi tidak akurat ya. Dasar-dasar yang paling penting di situ apa saja? Kan di situ ada macam-macam ya konfigurasi resistivitas itu kan macam-macam. Nah, coba dasar dari penggunaan konfigurasi yang kenapa sehingga memilih konfigurasi tertentu ini apa sih yang lebih spesifik mungkin ya, sehingga kita lebih mengarah karena tipe jebakan emas kita tipenya misalnya tipe primer, endapan primer atau sekunder ya. Tipe primer itu langsung terbentuk atau berupa sedimentasi. Itu mungkin yang kedua. Nanti mungkin sekaligus satu lagi ya. Jadi kalau saran tadi, saya kembali ke saran, ada hal yang sangat penting yang sebenarnya tadi disebutkan bahwa lintasan pengukuran masih terlalu jauh ya. Terus kemudian sehingga interpretasinya menjadi sumir ya. Sumir itu apa? Sangat interpretatif banget ya. Maka saran yang harus dilakukan sebenarnya adalah dengan menambah jumlah lintasan. Di lintasan-lintasan yang bolong tadi itu perlu ditambahkan dengan lintasan lagi supaya lebih detail. Bisa menambahkan itu dengan paralel atau bisa dengan memotong lintasan yang sudah ada, misalnya seperti itu. Terus kemudian juga hal yang paling penting sebelum kita melakukan tahapan selanjutnya, ini kan kita katakan tahapan eksplorasi ya, ke tahapan eksploitasi, maka perlu dilakukan yang namanya uji pemboran. Pemboran ini itu penting, itu kita masukkan dalam saran. Apa gunanya pemboran itu? Nanti mungkin bisa dijelaskan. Barangkali itu dulu itu 3 pertanyaan bisa dijawab. Nanti misalnya ada yang belum terjawab ya nanti akan saya tanyakan lagi. Silakan. Bisa langsung gitu Pak Andi ya, mungkin ya. Oke Pak, bisa. Silakan. Langsung saya jawab ya Pak. Ini yang pertama tentang kalibrasi, yaitu step-step apa saja. Nah, tadi step-step apa tadi ya? Nah, yang pertama tadi bisa diulang Pak, yang kalibrasi tadi. Jadi kan dasar untuk kita membuat interpretasi
dari Oh iya ya. listrik itu, kita kan harus melewati tahap sebelumnya, yaitu Betul, tahap betul. kalibrasi dulu, supaya kita bisa menentukan, oh ini batuannya ini, oh ini Ya ya. litologinya ini, oh, mineralnya ini. Seperti apa sih? Coba bisa Nomor dijelaskan. satu untuk menentukan batuannya itu seperti apa dan mineralnya tadi seperti apa. Data yaitu selain data nilai resistivitas dan chargeability, data yang digunakan adalah data geologi penelitian. Dari peta geologi ini masuknya data apa namanya, masuknya batuan apa gitu di peta geologi, dia formasi apa dan juga batuannya apa. Selanjutnya setelah tahu itu kita cocokkan nilai resistivitas tadi dengan tabel resistivitas dan juga tabel chargeability, kita cocokkan seperti itu. Tapi juga perlu didukung namanya data lapangan gitu loh. Data lapangan dari penelitian tadi itu menunjukkan bahwa data lapangan langsung waktu pengukuran itu batuannya apa yang dilihat dari si peneliti tadi itu. Kalau dari saya seperti itu, nomor satu yang paling penting dasar data geologi dari peta geologi itu untuk mengkerucutkan tabel resistivity itu kan rentang nilainya jauh sekali gitu Pak. Jadi kita dapat nilai sekian, terus kita menginterpretasi dari tabel, tabel ini bisa batuan ini, bisa batuan ini gitu. Nah itu dicocokkannya, dipersempitnya dengan peta geologi, cocokkan dengan peta geologi gitu. Sepengetahuan saya kayak gitu Pak. Lalu apa namanya? Dari itu kita cocokkan juga dengan data lapangannya, apakah ada singkapan di situ, apakah ada rekahan, apakah ada apa gitu. Yang penting data lapangan yang didapat dari pengukuran dan penelitian geolistrik tadi itu untuk menentukan ini di bawah permukaan ini pendugaan ini batuan apa dan juga mineralnya apa seperti itu. Itu untuk yang pertama Pak ya. Lalu untuk yang kedua yaitu tentang konfigurasi, dasar penggunaannya bagaimana dan lain sebagainya gitu kan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kita menggunakan konfigurasi itu tergantung dari tujuan apa yang ingin kita peroleh. Apakah kita ingin horizontal lateral atau yang ini yang lebih mendalam gitu. Jadi kalau slumber, setahu saya konfigurasi slumber Z itu lebih ke Coba sounding. sambil ditampilkan tadi slide-nya tadi. Oh iya ya, saya tampilkan slide-nya juga Pak. Ya, share screen. PT-nya ini. Di ya konfigurasi tadi. Karena memang penting untuk itu. Konfigurasi yang ini. Ya ini Pak ya. Ya. Sebenarnya ini kan prinsip ABMN ya. ABMN itu mana yang AB itu maksudnya A itu untuk C1, B itu untuk P1, MN gitu. Ini kan untuk single channel gitu kan. Tapi kalau alatnya sudah multi channel, sudah kualitas yang bagus itu bukan elektrodanya yang bergerak, tapi harusnya yang bergerak karena elektrodanya ada banyak. Sedangkan data yang digunakan penelitian ini kan pakai Ares Pak ya. Pakai Ares menggunakan 48 elektroda dengan panjang lintasan 235 meter. Karena kalau elektrodanya 48 itu kan berarti jarak P5 jari selanya ada 4 gitu kan. Berarti kalau elektroda 48 selanya ada 47. 47 kali spasinya elektroda 5 berarti 235. Menggunakan konfigurasi Wenner. Nah, kenapa pakai Wenner? Karena apa ya namanya? Mungkin tujuan yang digunakan untuk peneliti para pengukur peneliti di lokasi penelitian itu memang inginnya secara horizontal, secara lateral ya, secara lateral. Makanya lebih bagusnya di konfigurasi Wenner. Di tabel saya sudah buat tabelnya tapi di draft ada tabel yang menunjukkan kelebihan dan kekurangan Wenner masing-masing. Kalau boleh saya tunjukkan draft ya, Pak? Iya, tampilkan draftnya coba. Nah, saya tampilkan draftnya, Pak ya, karena itu tidak saya tampilkan memang di PPT. Jadi ini halaman sebentar. Oh ini Pak. Ini Pak ada kelebihan dan kekurangan. Coba Ini di-share. ya kalau Wenner
Solar Kamu siap. close dulu ininya, Asbi. Bagaimana? Yang PPT-nya di close dulu. Yang PPT-nya di close dulu, belum di-share kamu. Oh, belum share. Oh ya, maaf. Ini berarti stop share. Oh ya, di PDF. Nih. Sudah terlihat? Ya, ini Pak. Jadi setiap konfigurasi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, ini ada kriterianya, ada resolusi lateral, ada penetrasi kedalaman, ada kesesuaian dengan VS, vertical electrical sounding. Ini biasanya satu dimensi kalau VS itu. Ada juga CTS. Nah, ini ada juga dipol, dan itu berbeda. Jadi kalau ada 4 tadi, kalau Wener itu kan 4 ini saling bergerak satu sama lain. Kalau slumber itu tengah diem, ininya bergerak. Kalau dipol bergerak saling jauh ya. Itu kalau di lapangan menggunakan 4 elektroda tadi. Kepengalaman saya ke lapangan gitu, Pak. Jadi dasar Kalau mengenai kerapatan datanya, terus kemudian sebaran datanya seperti apa, bisa dijelaskan nggak? Semakin renggang itu semakin dalam. Jadi memang ada di data KB saya itu. Jadi di setiap konfigurasinya, maksudnya kalau pakai Wener itu datanya kerapatannya seperti apa, atau kalau pakai dipol seperti apa. Terus kemudian apa namanya, target kita mau target dalam atau target dangkal nih, taunya dari mana nih? Tipikal emas di daerah Solok itu tipikalnya apakah dia berupa emas sedimen atau transported atau emas yang masih primer, ya, dia terjebak dalam sebuah batuan. Nah, ini penting pengetahuan itu untuk melihat konfigurasi apa yang akan kita pilih. Sehingga kalau kita milih istilahnya salah pilih dengan data yang kerapatan data mungkin yang kalau kita pakai dipol misalnya ya, itu kan makin bisa sampai dalam, tapi semakin ke dalam jarak antar datanya juga jauh, sehingga seringkali tidak bisa merefleksikan gambaran di bawah permukaan, misalnya seperti itu. Kalau kita menggunakan Wener, dia sebarannya rapat di permukaan ya, tapi gitu ya, sehingga data di permukaan jauh lebih lebih detail. Tapi kalau kita gabungkan antara Wener sama Slumbersee, seperti apa misalnya gitu, misalnya coba. Ada kan dulu ya, kayaknya dulu pernah saya saya berikan itu waktu itu. Ya, kenapa pakai Wener gitu kan intinya. Ya. Jadi biar tidak salah pilih tadi itu. Memang harus ada studi awal itu. Ya. Artinya gini, sebelum misalnya kita mau mencari semut dalam rumah gitu ya, kita pakai bom juga bisa, tapi hancur semua ya, artinya gitu. Tapi kalau kita mau tepat ya kita harus pakai alat yang lebih kecil, tapi kita presisinya tinggi, misalnya seperti itu. Jadi ini seringkali metode resistivity ini juga tidak dikatakan orang wah ini tidak akurat, karena memang dalam menggunakan konfigurasi, kemudian jarak elektroda, kemudian juga model lintasannya ini tidak presisi, tidak tepat, sehingga data yang dihasilkan pun tidak bisa mewakili apa yang akan kita cari. Ini penting. Jadi ya nanti kita harus bisa coba nanti digambarkan. Kalau perlu ditambahkan nanti sebaran data Wener, Slumbersee, kemudian metode konfigurasi yang lain, sebaran datanya apa, sehingga kita memilih, oh kita mau pakai konfigurasi yang ini nih, karena ini loh tampilan sebaran datanya seperti ini, kan seperti itu ya. Ya, saya pernah lihat. Nanti itu tolong itu bisa ditambahkan. Terus kemudian tadi saya langsung mengomentari yang pertama tadi untuk kalibrasi. Jadi kalibrasi tadi sebenarnya sudah tepat sekali yang tadi disampaikan, bahwa pertama kita harus tahu peta geologi regional dulu di situ. Litologinya apa saja di situ, kondisi struktur geologinya seperti apa, sehingga ini menjadi pegangan kita. Setelah kemudian itu kita menggunakan tabel-tabel yang ada. Tabel-tabel ini sifatnya
Ya, seperti kita tahu maupun tablet Telford atau yang lain-lain itu range-nya sangat tinggi sehingga seringkali itu membingungkan, ya. Tapi patokan yang lain yang tidak kalah penting adalah data-data hasil mapping geologi misalnya, atau syukur-syukur ada data pemboran yang ada di situ. Ini menjadi pegangan kita karena ini data real di lapangan ya, barangkali itu. Terus yang ketiga tadi apa ya yang saya tanyakan tadi ya? Itu lebih ke saran, Pak, yaitu tadi ada saran untuk menambahkan, harusnya bukan jarak, tadi kan saya menambahkan pemilihannya jangan terlalu jauh, tapi yang lebih bagus itu caranya ditambahkan lintasannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk pemodelan. Iya, terus coba ditampilkan PPT-nya yang gambar resistivity, IP sama metal factor tadi ya. Oh iya. Oh, lewat ini juga bisa sih. Lewat yang draft saja, Pak ya. Kayaknya lebih lengkap. Boleh. Sebentar. Oh, ini yang gambar tapi belum sama interpretasinya, Pak. Dari lintasan 1 seperti ini. Coba pakai yang interpretasi tadi, yang PPT aja, yang sudah ada tabelnya tadi. Nilai resistivity tadi. Oh, ada nggak? kalau interpretasi yang ini, Pak. Oh ya, oke. Bisa diperbesar nggak? Ini yang lintasan 1. Nah. Ya, sudah kelihatan. Tadi ini penting. Kenapa kita? Pertanyaan saya sederhana. Kenapa sih menggunakan menggunakan metode resistivity, kemudian IP, kemudian metal factor? Kenapa nggak satu aja? Kalau memang katanya tadi IP cukup dengan IP saja yang kelihatan, Pak, udah nggak perlu resistivity ataupun metal factor, atau cukup metal factor saja. Kenapa itu bisa seperti itu? Kenapa kita menggunakan 3? Lebih ini tadi sih, lebih akurat. Jadi mempersempit ruang mineralisasi penduduk, karena kan bawah permukaan tanah itu sangat-sangat tidak kita ketahui gitu kan. Jadi kita sebagai geofisik itu kayak meramal apa yang ada di bawah permukaan. Nah, satu parameter kita ketahui yaitu resistivity untuk tahu litologi batuannya apa. Lalu yang kedua chargeability. Untuk memperkuat chargeability tadi kita perlu metal factor. Ya, jadi itu yang mau saya gali. Itu pertama, resistivity itu untuk melihat apa? Untuk melihat litologinya. Karena emas itu, mineral emas itu tidak sembarangan ada di litologinya. Litologi penyertanya apa ini yang membawa ini? Ini penting supaya kita tahu. Satu itu. Terus kemudian dari litologi itu juga kita bisa tahu kira-kira sebarannya pasti di litologi itu juga. Tapi kita cross check dengan data IP. Nah, ya kan, dari IP ini kita akan melihat daerah-daerah mana yang mempunyai IP tinggi. Misalnya, meskipun di litologi tadi batuannya nyebarnya mungkin panjang ya, sampai dari barat ke timur, atau hanya nemlok-nemlok gitu ya, misalnya sporadis. Tapi dari IP-nya kita akan persempit lagi. Oh, ternyata hanya di area sini aja yang mempunyai chargeability, mempunyai IP yang tinggi. Nah, terus kemudian metal factor sekarang. Apa gunanya metal factor? Dengan kita melihat resistivity yang tinggi, resistivity yang ada tadi, tidak mesti ya, terus kemudian dari IP-nya, kemudian metal factor ini fungsinya adalah memperkuat. Jadi yang mengandung logam dari semua nilai metal factor ini, yang mana yang mengandung logam yang kuat, misalnya seperti itu. Jadi ini sebenarnya adalah semacam filtering yang lebih memperdalam interpretasi kita, sehingga interpretasi kita tidak lari kemana-mana ya. Setelah kita lakukan beberapa kali filter tadi bisa menunjukkan itu. Nah, kemudian di situ disebut juga adanya zona alterasi. Kamu tadi nyebut beberapa kali ya, zona alterasi. Sebenarnya zona alterasi itu apa sih?
semacam apa ya? Zona alterasi itu zona alterasi itu kan bahasa mudahnya itu ubahan. Ya, ubahan betul. ya. Terus Kayak jadi batuan dia itu terkena tekanan tinggi, suhu tinggi, nggak akhirnya menghasilkan mineral gitu. Secara garis besarnya seperti itu. Jadi kayak proses perubahan, Mbak. Perubahan kan tadi sudah nampilin apa namanya bagus itu proses pembentukan mineral dengan apa namanya ada di bab 2, Pak. yang ada tadi. Ada di bab 2 sebenarnya sih. Ya. Ya. Jadi ini kalau kita bisa cerita zona alterasi, ada zona vulkanik, ya kita harus bisa tahu juga, bisa menjelasin ke teman-teman semua atau termasuk pendengar yang lain bahwa zona alterasi tadi adalah zona yang terpengaruh oleh pergerakan dari larutan, ya kan, larutan magmatis yang melewati batuan tadi, sehingga batuan yang dilewati itu akan terjadi perubahan fisik maupun kimia dari batuannya maupun dari apa namanya mineralnya. Itu adalah disebut sebagai zona alterasi. Ya, tapi secara keseluruhan saya lihat apa namanya struktur dari pembahasannya sudah cukup bagus, pemahamannya juga saya rasa cukup bagus. Cuman tadi di saran itu perlu ditambahkan. Tadi di saran juga disebutkan bisa menggunakan apa namanya software lain seperti Rockwork. Kenapa tidak dicoba gitu kan? Karena kalau tampilan dari software apa tadi apa tadi namanya softwarenya? Voxler. Iya, Voxler itu kan tidak terlalu bagus ya, sangat interpretatif. Maka boleh dicoba dengan Rockwork. Nah itu nanti mungkin PR-nya ya, barangkali itu. Sebenarnya saya sudah mencoba, Pak. Cuman saya kan belajar lewat satu tutorial itu gitu, Pak, yang membahas itu. Terus saya coba, ternyata hasil yang saya dapatkan berbeda dengan apa namanya tutorialnya gitu. Dan itu mengalami kebuntuan saya. Jadi karena mengalami kebuntuan, akhirnya saya kembali ke Voxler tadi. Jadi sebenarnya saya gunakan Voxler, habis itu saya mau nyoba yang Rockwork. Tetapi setelah saya gunakan ternyata saya buntu gitu, Pak. Nanti tanya temannya yang paham ya. Ya mungkin ya akhirnya saya masukkan ke saran gitu, Pak. Baik. Barangkali itu dulu Pak Andi yang bisa saya sampaikan, waktu dan saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur atas masukannya. Selanjutnya penguji kedua Pak Frida Agung. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat kepada Mas Falhasbi ya yang telah mencapai tahapan munakosah. Semoga berkah dan nanti menginspirasi yang lain. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Yang pertama, penelitian ini dilatar belakangi oleh minimnya prospeksi dan eksplorasi ya. Iya. Ya. Prospeksi dan eksplorasi itu bedanya apa? Jadi ini tahap-tahap pertambangan bisa dibilang ya. Jadi ada prospeksi dulu, terus eksplorasi, nanti bisa dilanjut ke eksploitasi gitu. Jadi prospeksi itu kayak kegiatan penyelidikan awal. Jadi kegiatan penyelidikan awal untuk mengetahui lokasi-lokasi mana sih yang mengandung potensi mineralnya besar. Itu yang prospeksi. Untuk yang eksplorasi, itu setelah tadi tahu mana lokasinya, kita teliti dengan salah satunya dengan metode geofisika. Dalamnya ini kira-kira kandungannya berapa persen, kira-kira apa namanya, jadi dalam lebih detailnya, volumenya, kualitasnya, terus batuannya apa, itu maksudnya ke eksplorasi. Kalau tadi itu mengetahui potensi secara garis besar, kalau yang eksplorasi itu kayak kualitas besar cadangan ini kira-kira berapa sih, jumlahnya berapa, volumenya berapa gitu. Itu untuk eksplorasi.
Oke, memang itu penelitian tentang hal itu masih minim ya di Indonesia. Jadi memang Indonesia ini kan kaya sekali ya, karena eh, untuk melakukan itu itu membutuhkan biaya yang lumayan besar. Jadi tidak apa Bukan, namanya, penelitiannya masih sedikit ya. Orang yang melakukan penelitian itu masih sedikit ya. sebenarnya banyak, tapi dibanding ibaratnya potensinya banyak nih. Ibaratnya potensinya, kalau saya ibaratkan Pak ya, potensinya 100, tapi yang baru dilakukan itu baru cuma 20, misalnya. Secara garis besar. Jadi udah banyak, tapi masih banyak lagi yang belum digali gitu Pak. Oh, Kalau iya. sepengetahuan. Berarti perlu kamu revisi itu pernyataannya itu di bab satunya itu. Soalnya nanti bisa diprotes itu. Ya, setahu saya penelitinya sudah banyak ya yang orang geologi dan lain sebagainya gitu loh. Jadi penelitian tentang prospeksi dan eksplorasi di Indonesia itu sudah banyak. Ya cuman tadi karena apa daerahnya luas, maka penelitian tentang prospeksi dan eksplorasi itu masih diperlukan. Gitu. Redaksinya yang harus dirubah, jangan Redaksinya. minimnya itu. Ya. Oh iya ya, siap siap Pak. Oke, yang berikutnya di bab 1 itu ada tulisan yang menyatakan begini. Ada dua metode geofisika yang sering digunakan untuk mendeteksi sedimentasi mineral emas ya. Ada induksi terpolarisasi dan geomagnetik. Betul ya, Betul ya? betul ya. Oke. Terus yang kamu gunakan itu resistivitas ya. Ya, Ya, induksi. resistivitas dan IP. Ya, resistivitas terus chargeability ya. Betul, iya betul. Ya. Resistivitas itu gini. Eh, kalau lihat di judul, coba lihat di judul ya. Coba saya bisa tayangin. Boleh di ya yang satu ya, yang satu. Bentar ya, saya diberi. Saya boleh Share tayang. saja Pak. Ya. Iya. Oh, gitu. Ya, saya lihat di judulnya bentar ya. Ya, anu ya. Eh, resistivitas itu bagian dari apa? Induksi terpolarisasi atau bukan? Sebenarnya IP itu pengembangan dari resistivity, Pak. Kalau sepengetahuan saya. Oh, soalnya di bab gini, di judul itu kan menggunakan kata dan ya, menggunakan metode geolistrik dan metode geolistrik resistivitas dan induced polarization atau induksi terpolarisasi. Kalau Nah, itu menunjukkan kepenggunaan kata dan itu menunjukkan dua hal yang berbeda. Sedangkan di bab 1 itu kamu ada tulisan yang menyatakan bahwa tolok ukur metode IP adalah resistivitas dan chargeability. Dari pernyataan bahwa tolok ukur metode IP adalah resistivitas dan chargeability, itu berarti resistivitas itu bagian dari metode IP. Gitu loh. Sementara tadi kamu bilang induksi polarisasi terinduksi itu bagian turunan dari resistivitas. Ini gimana? Jadi bingung saya memahaminya. Yang benar yang mana? ya memang geolistrik itu kan garis besar itu memang geolistrik, Pak ya. Metode Iya, geolistrik. iya. Iya, Nah, paham saya itu itu di listrik ya. kan ada yang aktif, ada yang pasif sebenarnya kalau dari teori itu. Yang aktif Iya, itu iya, iya. tentunya resistivity dan juga IP. Berarti itu dua hal yang berbeda ya. Parameternya yang berbeda sebenarnya, Pak. Enggak, ini metodenya dulu. Nah, Oh, metode itu metodenya dua ya, dua sebenarnya metode yang metodenya berbeda. Ini di ini. judul ini loh, ya ini harus Oh, dipastikan. Soalnya saya baca di Mas di latar belakang itu kok agak berbeda dengan judulnya itu loh. oh ya ya. Ya, Penggunaan kata dan itu kurang tepat gitu, Pak ya.
Loh, enggak, ya makanya ini saya klarifikasi. Gitu. Karena saya pengen tanya aja kan, karena saya bukan anu loh Mas. Gini, sebagai pembaca, saya kan bukan orang geofisika ya. Jadi sebagai pembaca umum itu kan harus paham gitu loh. Kalau baca naskah itu, oh begitu gitu loh. Ya, tapi di naskah di latar belakang ini sepertinya anu, ini ya tadi ya, ini Iya. ada dua ini, terus tolak ukur ini loh, tolak ukur metode ini, ya, ini kan merujuk kata ini, ya kata ini itu merujuk ke metode IP, ya, adalah resistivitas dan chargeability, berarti resistivitas itu bagian dari IP. Nah, sedangkan di judul itu menggunakan kata dan, loh kalau dan ini kan berbeda gitu loh, aneh kan? Nah, yang benar yang mana? Nah, gitu kan? Saya kan nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Artinya teman-teman yang geofisika lebih tahu. Tapi secara secara orang awam Oh iya. itu bermasalah, Mas. Ya, Oh, bermasalah. Jadi ada kontradiksi itu loh. Ada perbedaan yang di judul itu menggunakan dan itu menunjukkan dua hal yang berbeda. Sementara di sini menunjukkan bahwa resistivitas itu bagian dari metode IP. Nah, gitu ya. Yang benar yang mana? benar yang ini Pak, yang apa namanya yang di latar belakang. Yang di Kalau latar belakang ya. Oke. Baik. Nah, ya, nanti kalau keliru kamu ralat tuh ya. Jadi saya ngaji sama kamu ini. Ya. Ya, saya belajar sama kamu ini karena bidangnya beda toh. Nah, oke, baik. Tadi sudah ditanyakan kenapa milih apa banner ya. Oke. iya. Nah, oke, baik. Terus di sini ini ada kata-kata bahwa ini loh Mas, untuk mendapatkan tersebut maka ini ya digunakan configuration banner yang diperkuat dengan metode induced polarization. Nah, ini dugaan saya ini berbeda dua hal itu. Nah, gitu loh. Ini sama-sama di latar belakang ya. Iya, iya, Gitu iya. loh. Diperkuat dengan itu berarti memang dua-duanya ini berbeda ya. Kalau Oh, berdasarkan ini yang benar judulnya gitu loh Mas. Yang benar di judul itu. Semoga nanti kamu cermati mana yang benar itu yang mana gitu ya. oh, Ini iya. dua hal yang berbeda, kemudian dua-duanya digunakan memperkuat satu dengan yang lain, ataukah salah satu menjadi bagian dari yang satu gitu loh, Iya, ya. iya. Iya, iya. Saya Oke, paham maksudnya Pak. Iya. ya, oke, baik, Iya, iya. Makasih Pak. oke, baik. Terus eh, kamu kan, anu ya Mas, datanya data sekunder ya, Iya, betul. iya, tidak data primer. Kamu bisa menceritakan bagaimana cara menggunakan prinsip kerja dari metode resistivitas? Prinsip kerjanya. Ya, prinsip kerjanya gimana? Sebenarnya teori dasarnya tadi sudah saya jelaskan kan, kita memberi arus listrik ke bawah permukaan tanah. Oh, Itu juga ada alatnya pakai aki sebenarnya kalau paling umum. Nah, dari situ kan kita bisa dapat nilai I dan V, nilai arusnya dan juga nilai voltasenya, ya, nilai ya, tegangannya. ya, Dari situ kita bisa dapat nilai R, resistansi. ya, Dari nilai resistansi, kalau dari perhitungan berarti kan R itu V per I ya. Dari dapat R, ya. kita cari nilai rho-nya, nilai resistivity-nya dari persamaan Caranya yang gimana? kalau dari saya bukan dari dasar teorinya rho itu adalah nilai R tadi dikalikan K, nilai faktor geometri dari konfigurasi yang digunakan. Jadi nilai R tadi rho untuk mencari nilai apa namanya? Nilai rho, nilai R tadi dikali faktor geometrinya. Gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Terus kalau prinsip kerja metode IP? Nah, prinsip kerja metode IP, arus listrik tadi yang tadi sudah diinjeksikan ke bawah permukaan tanah itu dihentikan, Pak, dilepas. Nah, itu kita menganggap bahwa peruntangan itu kayak bumi itu seperti kapasitor. Nah, itu bisa
kayak menyimpan muatan, karena kan arus listrik kan pasti terdiri dari muatan-muatan listrik gitu Pak ya. Jadi bumi itu kayak kita asumsikan sebagai kapasitor, yang mana itu nanti ada muatan-muatan yang tertinggal di sana. Jadi waktu kita nolkan, kita hentikan, itu tidak langsung ke nol, tapi ada selang waktu tersendiri. Nah itu yang kita kita analisis, dan itu namanya adalah chargeability yang merupakan parameter. Jadi tolok ukur IP itu chargeability ya? Betul sekali Pak. Oh, bukan resistivity ya? Bukan. Oh, berarti tadi keliru itu pernyataanmu di bab 2 itu. Ya. Nah, ya, jadi ketemu udah. Jadi Ya, memang dua hal itu berbeda, Mas. Ya, Dua hal itu berbeda. Jadi yang benar yang di judul itu. Ya cuman redaksinya di sini harus dicek ya, Mas. Dipastikan bahwa jangan sampai tumpang tindih dan jangan sampai membingungkan ya. Oh ya. Oke. Makasih Ya, Pak. jadi sebagai pembaca umum itu jangan sampai bingung. Harus dapat ilmu toh. Oh, baca itu ya dapat ilmu. Oke, Mas. Saya masuk ke ke manfaat ya. Saya masuk ke manfaat. Di manfaat ini, jadi itu kan adakah manfaat bagi pemerintah daerah setempat, Mas? Ya juga ya. Ya juga ya, sebagai informasi pemerintah daerah untuk tahu tahu potensi ya. Ya, tahu daerah-daerah mana. Ya Pak, ya, ada. Ya, manfaatnya apa kalau pemerintah daerah tahu kalau dia tahu informasi penelitian ini? Lebih ke pemerintah daerah itu tahu kalau ternyata di daerahnya itu memiliki potensi kandungan yang sudah diteliti sebelumnya gitu. Jadi kayak memberikan informasi ke pemerintah daerah bahwa itu ada potensi di bawah permukaan ada potensi emas dan bisa untuk pengembangan lebih lanjut. Pengembangan lebih lanjutnya apa? Ya lanjutannya dari eksplorasi itu pengeboran. Pengeboran ya. Oke. Baik. Pernah baca undang-undang yang terkait dengan eksplorasi gitu? Sedikit sih, yang tentang minerba ya kan mineral dan batu bara. Itu pemerintah daerah berhak juga ya? Ya kewenangan, karena itu daerah-daerahnya mereka. Masih mereka yang punya kewenangan apakah daerah itu boleh ditambang atau tidak gitu. Oke, baik. Berikutnya saya mau ke metode ya, Mas. Ya, metode. Bentar. Share dulu. 3 berarti. Ya. Nah, ini sudah ya. Ini nanti bukan metodologi ya, metode. Ya, kalau metodologi itu ilmu ya. Ya, kalau ini metode ya, Mas. Ya, nanti tolong dicek ya. Ini langkah-langkah yang kayak kecil-kecil. Nah, gini. Tadi ada kalibrasi ya, Mas? Betul ya? Betul. Kalibrasi itu masuk di bagian mana? Pengumpulan data, pengolahan data, atau di interpretasi data? Masuk di interpretasi. Di interpretasi ya. Oke. Nah, baik. Jadi ada 3 umum ini ya, pengumpulan data, pengolahan data, sama interpretasi data. Di pengumpulan data udah oke ya. Nah, cuman saya menemukan di pengumpulan data, terus diikuti di pengolahan data ya. Nah, di pengolahan data, ini loh gambar 3 titik. Ah, ini. Ini gambar 3.3 ini tuh pengolahan data kan harusnya sampai di sini ya. Sampai outputnya sampai ini ya. Iya, Pak. Betul ya? Betul. Nah, jadi gambar ini keliru ya. Oh, iya, paham ya. Ya. Paham yang saya maksud. Jadi gambar ini itu merupakan harusnya letaknya gambar ini tuh letaknya di sini ya, di atas. Jadi sebelum ini Mas. Jadi di sini tuh. Letaknya itu di sini. Dia malah lebih pas di sini. Gitu loh. Baru detailnya di bawahnya gitu loh. Kalau ini ya harus dipotong. Misalnya tetap kamu letakkan di sini, kan output dari pengolahan data kan ini kan. Ini kan output pengolahan data itu Penampang. ini ya. Penampang ini toh.
Betul. Nah, Gitu toh? ya. Iya, ya, betul. Oke. Setelah pengolahan data itu interpretasi ya. Betul ya? Ya, Pak. Interpretasi ya. Interpretasi. Betul Nah, ya? Heeh. betul, betul. Oh, coba saya cek ya di sini. Di sini tuh analisis dan interpretasi. Analisis dan interpretasi itu beda ya? Ya, untuk melakukan interpretasi kan memang harus dianalisis dulu, Pak. Oh, enggak, yang benar yang mana kan di atas tadi interpretasi. Ya, sebenarnya satu kesatuan sih untuk Enggak, kamu harus konsisten ini. Harus konsisten loh ya. Di atas tadi kamu menggunakan istilah interpretasi. ya, Di betul. sini kamu menggunakan istilah analisis dan interpretasi. Berarti Sebenarnya saling, saling yang melengkapi, benar Pak. yang mana? Sebenarnya saling melengkapi Oh antara enggak. Ini yang konsisten, bukan saling melengkapi. Harus konsisten. Kamu harus konsisten menggunakan yang mana? Interpretasi, apa analisis dan interpretasi. ya, 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 ya. Eh, memang secara garis besar itu interpretasi, Pak. Interpretasi ya. Oke, Betul. baik. Berarti nanti kamu konsistenkan ya menggunakan interpretasi. Oke. Kemudian saya masuk ke hasil ya, Mas. Ya, Ya, Pak. di hasil ini titik lintasan penelitian itu jangan masukkan hasil ya. Ya, jangan dimasukkan di hasil. Dia di bab 3 ya. Ya, Mas. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, oke. Dan terus hasil tadi ada pengolahan data ya. Ini gambar berapa? Ini kurang ini. Gambar 4 titik berapa? 2 sampai dengan 4.7 itu hasil pengolahan data ya. Ya, hasil pengolahan akhirnya didapatkan model gitu loh. Oh, gitu. Berarti output dari pengolahan data model ya. Betul, ya. Oke. Kenapa ini kan ditulis di hasil ya? Hasilnya itu gambar 4.2 sampai dengan gambar 4.7. Iya toh? Ya, Pak. Kenapa Ya. yang di bagian hasil yang dibahas kok tidak gambar 4.2 sampai 4.7, Mas? Di bagian pembahasan. Saya Eh, tidak menemukan pembahasan gambar 4.2 dan 4.7. sebenarnya yang di bagian pembahasan, jadi yang hasil itu ini kan hasil, tapi tidak ada keterangan. Kalau yang di pembahasan itu saya beri keterangan kayak bunder-bunder gitu, apa ya? Kayak semacam penanda kalau ini interpretasi saya zona apa dan zona apa berdasarkan teori gitu kan. Yang di bab pembahasan itu sebenarnya gambarnya sama tapi diberi keterangan. Tapi yang di bab hasil itu hanya gambar saja tanpa keterangan. Karena di format tugas akhir di fisika UIN Sunan Kalijaga itu hasilnya harus semua dulu, habis itu baru ada pembahasan dari gambar tersebut gitu, Pak. Berarti yang di hasilmu ini kurang ya? Ya itu hasil mentah. Saya bilang Oh, kalau kalau kasarannya itu hasil mentahnya, Pak. Hasil mentah dari oh, inilah yang salah satu yang keliru, tidak sesuai pedoman. Tadi saya nyari-nyari pembahasan gambar 4.2 dan 4.7 kok nggak ada gitu loh. Padahal ini kan hasilnya kan, kamu tulis di hasil gitu loh. ya akhirnya Saya saya nyari-nyari kok nggak ada gitu loh. Berarti keliru Mas. Gini, kalau hasil mentahnya itu jangan kamu taruh di sini. Dia letaknya di lampiran gitu. Hasil akhirnya yang kamu bahas itulah yang diletakkan di bagian hasil gitu. Baru nanti dibahas. Gitu loh. Makanya saya tidak menemukan pembahasan gambar 4.2 sampai dengan 4.7. Enggak nemukan saya. oh iya. Di pembahasan nggak ketemu, saya nyari-nyari berkali-kali ini, oh nggak ketemu. Tuh. Ada gambar baru tiba-tiba. Lah iya, yang kamu bahas gambar baru. Harusnya kalau berdasarkan buku pedoman panduan skripsi prodi kita, hasilnya yang dibahas itu kan hasil. Berarti hasil yang mau kamu bahas harus ditulis di hasil dulu, gitu toh? Diletakkan di hasil baru dibahas gitu loh. Nah, ini ada yang keliru. Ada sistematikanya keliru. Oh Nah, ini loh. Saya membacanya ini loh. Ini loh. iya. Ini gambar 4.11. Ini kan bahas gambar 4.11 kan? Nah, di atasnya tadi ini bahas gambar, nah ini redaksinya kan, oh ini gambar 4.10. Ini
di atasnya lagi ini gambar 4.9. Nah, di atasnya lagi ini ya, gambar yang 4.2 sampai 4.7 juga saya temukan pembahasannya. Oh ya, ya, ya. Dugaan saya keliru meletakkan, gitu ya, meletakkannya. Jadi posisinya di anu ya, tolong nanti diletakkan, dipaskan gitu loh. Jadi taruh di hasil dulu, baru dibahas. Ya, kalau Ya. pembahasannya yang di bawah sudah bagus, ya, sudah bagus. Oke, kemudian terakhir tadi disarankan kamu menggunakan software, sarannya software itu ya, software apa itu Bagaimana Pak? disaran? Saran deh. Oh, disarannya itu ya. Ya. Di bab Menggunakan orang lain diminta menggunakan software itu ya. Software apa tadi? Rockwork namanya Pak. Rockwork ya. Iya. Sudah kamu coba gagal ya? Buntu bisa dibilang. Ya. Betul. Anu ya, itu berarti kamu menjerumuskan orang ya. Kamu nyoba nggak berhasil, Bukan kamu sarankan ke orang lain. Gimana? Ayo. apa ya? Ya namanya saran itu kan karena penelitian ini masih belum sempurna, barangkali ada skripsi saya dijadikan rujukan untuk penelitian yang lain, makanya ternyata hasilnya seperti ini. Ya udah saya beri saran aja di bagian itu untuk apa ya, menggunakan software lain itu untuk barangkali hasilnya bisa lebih bagus karena pasti data mereka yang olah mereka gunakan itu berbeda dengan data saya gitu Pak. Lah kan sudah kamu coba nggak bisa. Eh, Kenapa tetap ya kamu kan sarankan? data saya Pak yang nggak bisa data saya, tapi kalau data mereka gitu yang mungkin lintasannya lebih ada yang cross section terus mungkin lintasannya lebih banyak. Ya, Nah, jadi prinsipnya gini Mas, kalau nyarankan itu jangan sampai peluang dilaksanakannya kecil. Itu ya. Nyarankan itu jangan sampai peluang dilaksanakannya kecil ya. Jadi kalau kamu sudah mencoba memberikan saran, tapi kok sudah kamu coba kok nggak bisa, ya sudah nggak usah disaranin kalau saya gitu. Wong sudah kamu coba nggak bisa kok, tetap kamu sarankan itu kamu menjerumuskan orang gitu, ya paham ya? oh ya paham Kalau Pak. saya gitu, oh ya, yang diinstrumentasi itu juga saya bilang begitu. Kamu nggak boleh menjerumuskan orang, ya, karena prinsipnya apa? Karena prinsipnya orang Islam itu man da'a ila khairin falahu ajrun mislu ajri fa'ilihi itu kan. Jadi ini bagian dari dakwah kita gitu loh. Kita itu nganjurkan kebaikan gitu loh. Tapi harus kemungkinan bisa dilakukan dulu, jangan nggak bisa dilakukan kamu sarankan ya jerumuskan orang gitu ya. Ya. Oke, saya kira begitu Pak Andi. Makasih atas waktunya. Sekali lagi selamat untuk Mas Malkasbi. Semoga menginspirasi yang lain untuk segera lulus. Ya, terima Demikian, kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Frida atas saran dan masukannya. Selanjutnya kita akan masuk sesi penilaian kepada Mas Aspi dan teman-teman. Silakan bisa keluar dulu dari Zoom meeting ini supaya kami bisa berdiskusi untuk menentukan hasil dari munakosah di siang ini. Saya izin live berarti ya Pak ya. Ya, silakan. Nilam ini siapa ya? Di out, Mas bisa nggak Mas nanti? Mahasiswa ya? Itu mahasiswa itu. Di out aja. Mohon izin kalau form penilaian sudah ada ya Pak Pandi ya? Oke, sebentar Pak. Saya matikan dulu recordingnya biar ini masih recording.